Bayangkanlah, sudah undang-undang yang bilang, nggak juga diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Bobson Samsir Simbolon. Saat ini saya akan men-state salah satu video dari teman kita ya. Jadi di video itu akunnya dinamakan Presiden Mudar Batak begitu. Padahal saya juga kebingungan kenapa kawan kita ini kok bisa ngaku sebagai Presiden Mudar Batak, karena di orang Batak itu tidak ada presiden teman-teman ya. Itu, tapi yang paling penting itu isi dari video itu harus saya luruskan, dan itu harus saya jawab karena isinya itu sangat-sangat keliru dan terkesan menggelitik bagi saya dari pernyataan Presiden Mudar Batak itu ya. Video itu tidak terlepas dari tema yang saat ini sedang panas diperbincangkan ataupun didiskusikan oleh teman-teman, yaitu ini seperti baju saya. Karo adalah karo, karo bukan Batak begitu. Jadi tentang bagaimana perjuangan teman-teman kita, saudara kita dari suku Karo memperjuangkan identitas mereka untuk dikembalikan menjadi Karo itu adalah Karo, Karo itu bukan Batak begitu. Jadi terkait hal itu benar begitu, itu benar. Dan nanti kenapa saya berkesimpulan Karo bukan Batak nanti akan saya buatkan di VT selanjutnya ya, di VT yang lain. Tapi dalam VT ini saya akan jawab apa yang disampaikan oleh Presiden Mudar Batak ini. Pertama begini teman-teman, kalau Presiden Mudar Batak mengatakan sudah undang-undang yang mengatakan nggak tahu lagi harus apa, itu undang-undang tidak mengatur tentang suku. Yang dia tunjuk itu adalah penjelasan dari salah satu undang-undang, yang mana undang-undang itu adalah tentang daerah administrasi provinsi Sumatera Utara begitu. Jadi bukan undang-undang itu mengatur secara khusus atau secara tegas bahwa suku Karo itu bukan Karo tapi Batak Karo begitu, bukan, itu keliru. Artinya apa? Redaksi yang tertuang dalam penjelasan undang-undang itu bisa saja keliru dari apa yang sebenarnya, dan itu lumrah sering terjadi. Bahkan dalam pasal undang-undang pun sering terjadi kekeliruan, makanya terjadi uji materi di MK. Artinya apa? Kalaupun ada penjelasan seperti di undang-undang itu, tidak boleh dimaknai bahwa yang diakui oleh negara adalah Batak Karo. Tidak. Negara tidak punya kewenangan untuk mengklaim atau mengakui salah satu suku. Justru terbalik. Suku Karo yang mengakui negara ini diterima atau tidak oleh suku Karo itu. Jadi suku yang mengklaim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau suku Karo contoh, ya kami mengaku ada di dalam atau menjadi warga negara Indonesia, itu sah. Bukan negara. Negara tidak boleh ataupun tidak punya hak atau tidak berwenang untuk mengakui salah satu suku yang ada di negara kita ini, atau membuatkan undang-undang yang benar adalah suku Batak Karo bukan suku Karo begitu ya. Itu keliru. Jadi pemahaman seperti disampaikan oleh Presiden Mudar Batak tadi tentang undang-undang itu pemahaman yang sangat minim pengetahuannya tentang perundang-undangan, tetapi langsung menyimpulkan, menarik kesimpulan bahwa undang-undang itu seolah-olah mengatur atau menetapkan bahwa yang ada itu adalah Batak Karo, bukan suku Karo. Itu keliru, sangat keliru, sangat keliru. Nanti kita diketawai orang yang paham tentang undang-undang. Saran saya, Presiden Mudar Batak belajar lagi tentang undang-undang kalau mau bicara tentang undang-undang begitu. Kemudian mengatakan hula-hula itu dihormati baik di Batak Karo, Batak Simalungun, Batak, artinya ada kesamaan salah satu adat yang ada di Batak, di suku Batak begitu, yaitu Daliana Tulu, Sobamar hula-hula. Nah di Karo juga dia sama, cuman namanya beda begitu. Kalau itu dasarnya karena sama, artinya sama itu adalah bentuknya sama, lalu dikatakan Karo itu adalah Batak, itu keliru, sangat keliru. Karena apa? Kesamaan seperti itu bukan hanya ada di Batak Karo. Kalau Presiden Mudar Batak pergi bertandang dulu ke Sumatera Barat, di Sumatera Barat orang Padang, orang Minang itu juga hormat kepada hula-hulanya, itu kepada mama ya, mama itu loh. Di sana bahkan mama itu posisinya luar biasa, sangat terhormat. Makanya ada Nini Mama begitu di sana. Apakah bisa kita katakan Minang itu juga Batak? Enggak bisa. Itu kesamaan seperti itu pengaruhnya itu bertahun-tahun
berpuluh tahun lamanya, itu ada faktor-faktor penyebab kenapa bisa sama. Dan lebih besar kemungkinan itu kita dari baik orang Batak, Karo, Simalungun, Padang, ataupun suku-suku sebagian besar di Indonesia itu bersumber dari satu tempat yang sama dulu, nenek moyang kita. Nenek moyang ya, tetapi sampai di Indonesia menjadi beragam suku begitu. Nah, jadi kalau menggunakan dasar seperti itu dalil ataupun alasan yang sangat garing dan tidak berdasar sekalipun. Presiden Muhammad Batak coba lagi main-main ke suku lain, jangan sampai nanti dia ketemu dengan adat istiadat di Minangkabau. Oh, ini mama itu ternyata sangat dihormati. Oh, sama kayak orang Batak, berarti Batak begitu. Nggak bisa begitu dong, begitu. Nah, kemudian kalaupun ada bahasa Batak itu 6 puat, Batak itu etnis, saya mau katakan Batak itu bukan etnis, Batak itu suku, jelas. Karena apa? Karena Batak itu memiliki marga, memiliki adat istiadat, dan memiliki silsilah keturunan. Jadi kalau etnis itu sekumpulan dari satu tempat yang sama, sekumpulan orang yang berada di tempat lain. Contoh etnis Tionghoa, tapi di dalam Tionghoa itu ada suku, ada begitu, ada sukunya, bahkan ada marganya yang berbeda-beda. Begitu. Tapi kalau Batak itu bukan etnis, Batak itu adalah suku. Itu sangat jelas. Karena apa? Punya adat istiadat sendiri, punya bahasa sendiri, punya sastra sendiri, tulisan sendiri, punya marga tersendiri. Begitu. Bahkan pemargaan antara Batak dengan Karo itu jauh berbeda sistem pemargaannya. Kalau Batak pemargaannya itu secara garis keturunan, sementara di Karo pemargaan itu bukan dari garis keturunan. Coba Presiden Muhammad Batak, coba cari tahu kira-kira di dalam Karo siapa anaknya Surbakti, kemudian siapa anaknya Sembiring, kemudian siapa orang tua Surbakti dan Sembiring. Kalau kayak kita Batak jelas ya, saya Simbolon, saya keturunan dari apa? Raja Bolot Tua. Bolot Tua itu anaknya Nayam Baton. Nayam Baton ini apa? Istrinya Sori Mangaraja. Jelas semua secara garis keturunan. Kalau di Karo ada nggak seperti itu? Nggak ada. Nggak ada ya, sampai 7 hari 7 malam Presiden Muhammad Batak mencari itu tidak akan ada. Makanya kalau mau berargumentasi menyamakan, banyak adat istiadat di Indonesia ini setiap suku antar suku itu yang sama mirip, tetapi bukan berarti kesamaan kemiripan itu boleh kita jadikan dasar bahwa Karo itu adalah Batak. Tegas saya katakan sekali lagi, Karo adalah Karo, Karo bukan Batak. Dan bahkan saya menolak adanya pelebelan Batak Toba. Batak tidak ada Batak Toba. Toba itu adalah wilayah administrasi atau wilayah teritorial. Itu adalah pelebelan penamaan secara geografis, bukan secara kesukuan. Jadi Toba itu adalah tempat bermukimnya sekelompok orang. Daerah itu disebutlah Toba. Jadi kalau ditanya, saya Batak Toba, saya bukan. Karena apa? Saya sudah lahir di Riau. Nggak mungkin juga saya katakan nanti saya Batak Riau atau Batak Melayu. Mau berapa banyak nanti Batak-Batak ini. Makanya saya katakan, saya tetap mengakui Batak adalah Batak. Bahkan Batak Toba itu saya menolak pelebelan nama Batak Toba itu. Begitu. Baik teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, memahaminya dengan baik, dan itu bisa menjadi hal yang positif untuk kita semua. Dan pesan saya kepada Presiden Muhammad Batak, jangan terlalu pandai-pandaian mengatakan A, B, C, D. Belajar lebih banyak lagi, jangan angkuh, dan jangan pernah merasa Batak itu paling hebat, Batak itu paling segala-galanya, sehingga Batak itu adalah induk 6 puak yang gak jelas sumbernya dari mana itu. Begitu dulu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.